semuanya, selaku pengelola RPTRA Jakarta Timur, terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari pemerintah Kota Jakarta Timur kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah mengelola RPTRA dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tapi tetap Bapak Ibu sekalian melakukan pelayanan di RPTRA, pengurusan di RPTRA dengan baik. Dan ini kalau kita selaku pengelola RPTRA selalu ngomongin kekurangan, itu pasti ada terus kekurangannya namanya RPTRA. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Kasudin bahwa RPTRA itu dulu sejarahnya dibangun, yang bangun adalah Dinas Perumahan, kemudian pembimbingannya istilahnya oleh Dinas PPAPP, kemudian kadernya petugas RPTRA sekarang honornya ada di kelurahan. Kemudian mekanisme yang tadi disampaikan oleh Bu Kasudin sekarang lagi digodok, maksudnya kalau ada kerusakan dan sebagainya, siapa sebenarnya yang tanggung jawab, sampai sekarang belum selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ini tidak perlu dirisaukan oleh teman-teman semuanya selaku pengelola RPTRA. Yang penting secara maksimal Bapak Ibu sekalian jalankan tugasnya dengan baik. Apalagi 1, 2 atau banyak RPTRA di Jakarta Timur, saya melihat petugasnya itu inisiatifnya atau inovasinya sungguh luar biasa banyak. Banyak RPTRA yang mampu untuk menjalin atau mencari kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini CSR maupun mungkin ada orang-orang yang peduli di sekitar situ, itu banyak sekali yang bisa melakukan itu semuanya. Nah, ini karena RPTRA itu kan salah satu tempat yang menjadi pusat orang untuk beraktivitas di situ. Tidak hanya anak-anak saja, karena anak-anak di situ pasti kan ngajak orang tuanya. Ini orang tuanya juga pasti akan ke situ. Karena ini jadi pusat orang untuk hadir di situ, itu sudah otomatis dituntut pengelolanya untuk semat dalam segala-galanya. Jadi pusat orang datang, berarti Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk hal-hal lain, karena gagalnya komunikasi itu bisa menggagalkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Semuanya jadi nggak berjalan. Nah, termasuk mungkin yang sekarang lagi tren. Nanti makanya ada sosialisasi masalah pengelolaan sampah. Ini mau tidak mau Bapak Ibu sekalian selaku pengelola RPTRA itu harus tahu juga tentang bagaimana pilah sampah yang benar, mengelola sampah yang benar. Karena Bapak Ibu sekalian pasti akan terlibat komunikasi dengan masyarakat yang kadang-kadang mau tidak mau akan bertanya kepada petugas RPTRA. Atau mungkin kita sendiri yang aktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Umpamanya orang datang ngobrol sama Bapak, kan bisa ditanya. Nah, organiknya Bapak Ibu sekalian bisa masuk dengan biopori, baik jumbo maupun yang kecil. Kemudian mungkin di RPTRA juga udah ada yang melihara maggot, bisa dengan maggot, bisa dengan composting, komposter itu bisa. Kemudian setelah organiknya selesai, anorganiknya dikemanain. Itu bisa dikerjasamakan dengan bank sampah maupun dengan penampung-penampung yang lain. B3-nya juga demikian. Nah, RPTRA itu kalau bisa hal-hal seperti ini itu untuk menjadi contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti masyarakat yang lain yang perlu belajarnya bisa datang ke RPTRA untuk melihat bagaimana sih cara bikin biopori yang benar, bagaimana sih cara bikin maggot yang benar. Nah, ini kalau bisa di RPTRA sudah ada nih. Jadi sebagai alat edukasi ke masyarakat, juga sebagai alat edukasi kepada anak-anak. Yang anak-anak ada di situ bisa diajarkan dengan belajar bagaimana memilah sampah yang benar. Itu bisa berangkat dari RPTRA itu sendiri. Jadi sebelum kita ditanya orang, kita sendiri dari RPTRA itu melaksanakan sendiri.
Saya yakin dan percaya udah banyak atau mungkin sudah semuanya 68 RPTRA melaksanakan itu semuanya. Kalau yang belum, segera Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau pasti RPTRA karena pusat orang untuk datang pasti akan dilihat di situ. Ini bagaimana sih RPTRA adalah salah satu tempat punya Pemda DKI Jakarta, tapi tidak menjadi contoh. Nah, masyarakat nanti akan bertanya ke situ. Sekarang mulai semuanya, dari sekolah-sekolah, dari tempat ibadah, semuanya udah mulai melaksanakan itu semuanya. Nah, saya mohon dari RPTRA itu menjadi sponsor di sini. Nanti yang belum masukkan sebagai bahan sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat yang datang bisa diajak ngobrol untuk masalah alat pemadam kebakaran di rumah sudah punya atau belum. Itu kan harganya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ada yang cuma 150, ada yang 200, ada yang lebih besar, lebih mahal. Itu bisa harus dipunyai oleh masing-masing orang. Rata-rata yang terjadi kebakaran itu dia belum punya apa. Jadi begitu ada percikan api sedikit, dia bukannya mematikan, dia malah takut lari-lari kemana-mana. Tapi kalau sudah punya apar, itu nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Terjadi kebakaran nggak mungkin langsung gede. Pasti terjadi kebakaran adanya kecil dulu, terjadi percikan kecil dulu. Nah, kalau api itu kecil, kita punya pemadam apar, kita tahu cara penggunaannya, langsung kita bisa bunuh itu api. Jadi secara nggak langsung berarti kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan sekitar kita. Jadi itu hal-hal mungkin Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang marak terjadi, kita patut antisipasi. Yang lain-lain Bapak Ibu sekalian nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bu Lurah ya. Jadi narasumber harus semuanya, ada yang pilah sampah. Baik Bapak Ibu sekalian, tetap semangat untuk melayani masyarakat yang datang ke RPTRA, melakukan edukasi dan pelayanan yang lainnya yang ada di RPTRA di Kota Jakarta Timur. Kurangnya saya mohon maaf, dan dengan saya bukan